Perhatikan bangun trapesium ABCF dan layang-layang EFCD. Jika panjang CE-nya ini diketahui 21, ditanyakan keliling bangun tersebut. Berarti kelilingnya sama dengan keliling. Rumusnya adalah, tidak ada rumusnya ya, kita tinggal hitung aja. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA. Nah, sekarang tinggal kita masukkan AB-nya. AB-nya belum tahu, berarti harus kita cari dulu. Kita cari dulu. Perhatikan segitiga DEF. DE ini saya beri nama G ya. Ini perhatikan segitiga yang ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Maka pasti akan berlaku rumus Pitagoras. Sisi miringnya adalah ini ya, DC. DC ini 17 cm. Kita lihat sekarang berapa, ini saya beri nama DH. Berapa DH-nya? DH itu panjangnya pasti sama dengan FH, karena ini layang-layang. FH-nya berapa? Ini CB ini 22. Berarti AH ini juga 22 harusnya. Kalau ini sudah 14, berarti AH-nya ini 8 cm. HF-nya 8 cm, maka DH-nya juga 8 cm. Ini 8 cm. Kita bisa langsung menggunakan triple Pitagoras ya. Triple Pitagorasnya adalah 8, 15, dan 17. Dengan triple Pitagoras kita akan lebih mudah ya. Tetapi kalau kita mau menghitung juga boleh. DC kuadrat. DC kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah HC kuadrat. DC-nya 17 kuadrat sama dengan DH-nya 8 kuadrat ditambah HC kuadrat. 289 sama dengan 64 ditambah HC kuadrat. 289 dikurangi 64 sama dengan HC kuadrat. Mari kita lihat berapa. 289 dikurangi 64 ketemu 225 sama dengan HC kuadrat. HC akar dari 225. Hasilnya sama dengan akar 225 itu adalah 15. Tetapi dengan triple Pitagoras kita bisa langsung menemukan 8, 15, 17. Ini 8, ini 17, berarti ini pasti 15. Maka ketemu hasilnya 15, di sini 15. Kalau hasil 15, maka AB-nya pasti 15. AB-nya juga 15. Selanjutnya kita lihat, perhatikan CE 21 cm. Ini sudah 15, berarti HE-nya adalah 6. Kita pakai triple Pitagoras lagi. 6, 8, berarti ED-nya adalah ketemu 6, 8, 10. Bisa dicari dengan cara yang sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, mari kita lihat. Kelilingnya AB sudah ketemu, berarti 15 cm ditambah BC-nya 22 cm ditambah CD-nya 17 cm ditambah DE-nya 10 cm ditambah EF-nya ini pasti sama ya, ini dengan ini pasti sama. 10 cm ditambah FA-nya 14 cm. Hasilnya adalah, mari kita hitung, 15 ditambah 22 ditambah 17, oke, ditambah 10 tambah 10 tambah 14. Hasilnya adalah 15 ditambah 22, 15 ditambah 17 ditambah 34. Oke, hasilnya adalah 80. 15 ditambah 22, 37 ditambah 17, 54 ditambah 20, 64. 15 ditambah 22, 37 ditambah 17, 54 ditambah 10, 64 ditambah 10, 74 ditambah 14, 88 cm. Maka jawabannya
Keliling bangunnya adalah 88. Diagram batang ini menunjukkan nilai ulangan matematika yang diperoleh 20 anak. Kita lihat. Datanya seperti apa? Ini adalah nilai, ini adalah frekuensi atau banyaknya. Untuk yang mendapat nilai 3 itu ada 2 anak. Ini ada 2 anak. Yang mendapat nilai 4 ada 3 anak. Yang mendapat nilai 5 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 7 ada 2 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 3 anak. Nah, sekarang kita akan mencari min, median, dan modusnya. Min atau rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyak anak. Mari kita lihat. Yang mendapat nilai 3 ada 2 anak, berarti 3 tambah 3 berarti 6. Ditambah 4 kali 3 itu 12. Yang mendapat nilai 5 itu 6 anak, berarti ditambah 30. Yang mendapat nilai 6 itu 4 anak, ditambah 24. Yang mendapat nilai 7, 2 anak, ditambah 14. Dan yang mendapat nilai 8, 3 anak. 8 kalikan 3, 24. Dibagi banyaknya anak, dibagi 20. Sehingga kita lihat 6 ditambah 12, 18. Ditambah 30, 48. Ditambah 24, 72. 72 ditambah 14, 86. 86 ditambah 24 berarti 110. 110 dibagi 20. 110 dibagi 20 ini sama dengan 11 dibagi 2, 5,5. Jadi minnya 5,5. Ini salah ya kalau dinyatakan minnya 6. Kita lanjutkan. Median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median. Median itu kita beri catatan. Median. Median. Nilai tengah setelah data diurutkan. Nilai tengah setelah data diurutkan. Data urut. Urut dari kecil ke besar ya. Kemudian modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang paling banyak. Nilai yang sering muncul. Atau nilai yang paling banyak keluar, sering muncul. Kita akan mencari median. Nah, dari data sebenarnya tidak usah kita urutkan, kita bisa. Median. Median dari 20 siswa, berarti tengah-tengahnya yang mana? 20 siswa itu tengah-tengahnya adalah data ke-10 dan data ke-11. Nah, kalau ada 2 data bagaimana? Berarti nanti kita bagi 2. Mediannya data ke-10 ditambah data ke-11. Karena jumlahnya 20 ya, dibagi 2. Mediannya sama dengan data ke-10. Kita tidak usah urutkan ya, tiganya ada 2. 3 berarti data kedua masih 3. Data ketiga 4, data kelima 4. Karena jumlahnya 4 berarti sampai data ke-7 itu data ke-7 ini sampai data ke-7. Maksudnya gimana Bu Alfa? Oke, mari kita lihat data nilainya 3, Bu Alfa tulis ini ya. Datanya Bagaimana mencari data ke-10, data ke-11? Kita bisa melihat dari tabel. Kita perhatikan. Yang mendapat nilai 3 ada 2 anak. Berarti kan 3 ada 2 anak. Yang mendapat nilai 4 ada 3 anak. 4, 4, 4, dan seterusnya. Jadi kita lihat data ke-1 dan ke-2 itu masih 3 karena ada 2 anak. Nah sekarang data ke-6 siapa? 5. Data ke-7 5. Ini jumlahnya berapa ya? Ini 3. Data ke-5-nya ada berapa? 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya tanpa kita urutkan kita juga bisa melihat dari frekuensinya. Ini 3-nya ada 2, 4-nya ada 3, berarti sudah 5. Yang mendapat 5 itu ada 6. Berarti data ke-10 dan data ke-11 itu adalah 5. Berarti ini data tengah, kita tidak usah lanjutkan. Kita bisa langsung melihat ya. Berarti data ke-10 itu 5. Data ke-11 5 dibagi 2. 10 dibagi 2. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat. Kita lihat dari batang yang tertinggi ya. Yang tertinggi ini adalah ini. Karena dia muncul 6 kali. Berarti ada 6 anak yang nilainya berapa? Kita lihat di bawah. Oh, berarti modusnya adalah 5. Berarti yang betul adalah B. Kita perhatikan ini pertanyaannya, berapa ini banyak lingkaran pada pola ke-22. Pola ke-22, kita cermati pola yang sudah ada di dalam gambar ini. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima. Pada pola pertama ini ada 1 tumpuan. Pada pola kedua ini ada 2 tumpuan. Pada pola ketiga ada 3 tumpuan. Ada 4 tumpuan di pola keempat dan ada 5 tumpuan di pola kelima. Maka nanti pada pola ke-22 ada 22 tumpuan. Selanjutnya kita cermati. Pada pola pertama ini ada bawahnya nih ada 3. Pada pola kedua ada 4. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Pola keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola keenam ada 7. Berarti nanti kesananya ada berapa nak? Kita perhatikan. 1, 3 berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Pola ke-22 berarti 24. Maka banyak lingkarannya 24 kali 22. Kita kalikan berarti 48. Ini dikalikan, dijumlahkan. Ini 8, 4 tambah 2, 5. Berarti banyak pola ke-22 adalah ini, ada lingkaran, 528 lingkaran. Diberikan barisan bilangan 64, 32, 16, 8. Suku ke-12 dari barisan tersebut adalah, bisa kita kerjakan secara manual. Manual maksudnya dihitung sendiri tanpa rumus. Dengan memperhatikan pola yang ada. Mari kita lihat. 64, kemudian 32, 16, 8. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti nanti kita bisa teruskan ya secara manual. Nanti kita mencari suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Caranya bagaimana? Dengan memperhatikan polanya. 64 kok menjadi 32 berarti dibagi 2. Dibagi 2 menjadi 8, dari 16 dibagi 2 berarti setelah itu 4. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, 1 per 2. 1 per 2 dibagi 2, 1 per 4. 1 per 4 dibagi 2, 1 per 8. 1 per 8 bagi 2, 1 per 16. 1 per 16 dibagi 2, 1 per 32. Jadi jawabannya adalah 1 per 32. Bagaimana kalau kita menghitung secara rumus? Kalau menggunakan rumus juga boleh ya. Rumus. Dengan rumus, suku pertama U1 atau sama dengan A, suku pertamanya adalah ini. 64. R, ini rasio. Kenapa pakai rasio? Kita lihat bahwa suku kedua diperoleh dari suku pertama dibagi. Berarti kalau dia dibagi atau dikali merupakan barisan geometri. Rasionya berarti setengah ya, dibagi 2. Dibagi 2 atau dikalikan dengan setengah. R-nya sama dengan 1 per 2. Rumusnya apa? Rumus UN
kita sudah mempelajari UN sama dengan A kalikan R N kurangi 1. Kalau suku ke-12 maka kita tulis A kalikan R, N-nya 12, berarti AR pangkat 11. Mari kita lihat. A-nya 64, R-nya 1/2 pangkat 11. Kita lanjut. Suku ke-12, 64 itu berarti kita buat 2 pangkat 6. Ini menggantikan 64. 1/12 berarti 1 pangkat 11 per 1 pangkat 11, 1 per 2 pangkat 11. Sehingga menjadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 11. Sama dengan, ini berarti 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5. Kita coret, ini bagi 6 1. Sama dengan 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 1/32. Sama hasilnya.